Oke, langsung aja ya. Di langkah pertama itu kita siapin lontongnya. Ini tadi lontongnya tuh aku masukin ke dalam kulkas dan udah berhari-hari dan udah mulai berair dan udah nggak baik lagi untuk dikonsumsi teman-teman. Jadi aku panasin lagi, aku rebus lagi seperti ini. Biar apa? Biar dia lembut lagi ya. Karena ini teksturnya keras banget tadinya. Dan ini kayaknya udah mulai lembut. Dan ini aku langsung aja cuci bersih ya teman-teman ya. Maksudnya itu aku dinginkan. Jadi kita langsung aja rendam menggunakan air dingin. Dan kalau sudah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita ambil telenan, kita langsung aja potong-potong teman-teman. Nah, jadi kalau kalian punya lontong sisa yang udah basi, hampir basi ya, jadi belum basi-basi banget, ini langsung aja kita potong seperti ini. Karena ini udah aku rebus, jadi teksturnya udah lembut lagi dan udah mulai bagus lagi seperti ini. Tadinya udah berair banget ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian jangan lupa siapin air juga seperti ini, biar nanti pisau kalian tuh nggak gampang lengket. Dan ini langsung aja kita potong setipis mungkin kayak begini nih. Nah, kalian potong aja seperti ini ya. Dan nanti kalau sisa-sisa si lontongnya tuh masih ada, nanti kita juga akan olah lagi ya teman-teman ya. Jadi ini kita potong aja sebisa kita dulu aja. Nah, ini alternatif buat kalian yang ada lontong di rumah atau lagi masak lontong di rumah dan lontongnya nggak habis, bisa nih dibikin seperti ini aja. Jadi lontongnya nggak harus lontong plastik, kalian juga bisa pakai lontong daun itu atau juga ketupat ya, itu bisa dimanfaatin teman-teman. Jadi jangan langsung dibuang. Nah, nanti yang sisanya tuh kita olah lagi. Ini kita potong semaksimal mungkin dulu ya. Dan aku juga bakalan kasih tips juga buat kalian yang motongnya sering hancur seperti ini. Aku akan kasih tips gimana caranya dia nggak mudah hancur. Oke ya, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi cara motongnya seperti menggergaji teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan nanti plastiknya tidak mudah sobek. Dan kita tuh motong di atas plastiknya teman-teman. Jadi nanti dianya nggak nggak gampang hancur teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kita gergaji seperti ini sehingga nanti plastiknya nggak sobek. Dan dia itu motong sambil bawa plastiknya teman-teman. Nah, caranya kayak begini dan hasilnya bakalan bagus dan bulat-bulat seperti itu. Nah, ini solusi juga buat kalian yang mau bikin kue lebaran yang gampang-gampang aja. Cukup bikin lontong seperti ini lalu dipotong seperti ini. Ini tanpa ditambah tepung kanji lagi atau tepung tapioka ya teman-teman ya. Cukup menggunakan lontong atau beras seperti ini aja. Kalau udah selesai kita motongnya, ini langsung aja kita taruh di nampan. Kita taruh seperti ini, kita susun rapi aja. Dan setelah itu langsung aja kita jemur teman-teman. Nah, jadi cara bikinnya mirip seperti bikin kerupuk ya teman-teman ya. Cuman bedanya kita manfaatin bahan sisa ini. Karena ini lontongnya udah mau basi dan udah nggak bisa dikonsumsi lagi, kita olah seperti ini sehingga nanti masih bisa kita konsumsi. Nah, ini anak-anak suka banget ya teman-teman ya. Nanti rasanya tuh mirip banget seperti karak kayak gitu. Dan sisanya tadi ini yang hancur-hancur tadi kita akan olah juga teman-teman, tapi bentuknya nggak bisa sebagus yang udah kita potong tadi. Malah nanti hasilnya tuh cuman seperti karak kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, daripada kita buang ya. Nah, mending kita olah aja seperti ini. Nah, pertama-tama kita hancurkan dulu aja seperti ini. Dan kalau sudah, langsung aja kita bentuk-bentuk seperti ini nih. Biar apa? Biar nanti kita mudah untuk ngebaliknya dan mudah untuk ngangkatnya ya teman-teman ya. Nah, kita ratakan dulu aja seperti ini. Setelah rata seperti ini langsung aja kita potong-potong seperti ini ya. Potongnya itu ini nggak bakalan jadi ya teman-teman ya. Jadi nggak bakalan bisa jadi kotak-kotak kayak gini. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan seperti ini aja biar mudah kita bolak-baliknya. Ini kita jemur mungkin 2, 3, 4 harian tergantung cuaca. Jadi panas di sana, kalau terik itu bisa 2 harian aja. Dan setelah kering, ini dia ya teman-teman ya. Untuk yang bagian kecil-kecil ini hancur tadi. Nah, ini masih putih-putih, masih belum kering banget. Tapi yang satunya ini udah garing banget nih teman-teman. Nah, ini langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Cara gorengnya seperti goreng kerupuk aja ya. Kita biarin minyaknya panas dulu. Kita coba dulu satu seperti ini. Dan kalau yang satu ini udah mulai naik, udah mulai mateng, itu minyaknya udah panas. Kalau udah mateng nih, kita langsung aja angkat. Dan kita langsung aja goreng semuanya. Kita goreng sebagian-sebagian dulu aja ya, biar nanti bagus hasilnya teman-teman. Nah, ini kita angkat dulu. Kita lanjut aja goreng yang selanjutnya.
Jadi mulai sekarang jangan pernah buang lontong kalian lagi ya. Cukup dibikin seperti ini aja. Jadi nggak cuma nasi doang yang bisa dibikin karak, lontong juga bisa ya teman-teman ya. Nah karena kan apalagi nanti mau lebaran juga, jadi banyak yang bikin lontong seperti itu lebih baik dibikin seperti ini aja. Ini kerupuknya juga enak dimakan pakai nasi. Jadi tenang aja, kalian nggak bakalan percuma kalau bikin lontong kerupuk ini ya. Ini kita ngomongnya kerupuk lontong aja ya teman-teman ya. Dan setelah selesai kita goreng, hasilnya jadinya sebanyak ini. Biar rasanya nggak hambar, kita tambahkan secukupnya Royco seperti ini aja ya. Kalau sudah, langsung aja kita cobain. Yang pertama-tama kita akan cobain yang putih bersih seperti ini. Nah ini kalian boleh lihat sendiri kriuknya. Dia kriuk dan crispy seperti ini ya. Tergantung kalian menggorengnya, tergantung seberapa lama kalian menjemurnya. Kalau jemurnya beneran kering, hasilnya crispy seperti ini. Nah ini kita cobain langsung ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk rasanya sendiri kalian wajib coba ya, karena rasanya enak banget. Anak-anak makan ini pasti nagih banget. Resepnya gampang, cara buatnya juga mudah. Cuma lontong doang ditambahin Royco, jadinya kerupuk lontong yang nikmat ini. Kita akan cobain juga yang gosongnya teman-teman ya, karena biasanya yang gosongnya jauh lebih enak. Nah ini dia. Nah kita akan cobain yang ini ya teman-teman ya. Karak aja yang agak sedikit gosong ini jauh lebih enak ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, beneran kan yang ini jauh lebih enak yang ada gosong-gosongnya ini. Tapi buat kalian yang suka yang putihan kayak tadi juga boleh digoreng putihan aja. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe juga di bawah ini ya. Dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya. See you di next video. Thank you.